Iya. Bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang transformasi linier. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ferdi Indah Samad dengan 3 digit NPM terakhir 165. Selanjutnya nama saya Bagas Firdaus Putra dengan NPM 3 digit terakhir 161. Oke, next. Oke, yang pertama, transformasi saya akan menjelaskan transformasi linier. Transformasi linier sebenarnya sama saja dengan pengertian suatu fungsi. Hanya saja yang membedakan jika biasanya daerah asal kodomainnya adalah himpunan bilangan real. Sekarang, daerah asal dan kodomainnya adalah suatu ruang vektor. Nah, sebelum ke transformasi linier, ini adalah bentuk dari transformasi. Di sini ada vektor W sama dengan F besar. Ini untuk menandakan transformasi. Jika F kecil, maka bilangan real. Dalam kurung vektor V dengan vektor W dan vektor V merupakan suatu vektor. Next. Nah, ini contoh dari transformasi. Jika vektor V sama dengan X, Y, suatu vektor di R2, maka transformasi vektor V sama dengan X, X plus Y, X min Y. Mendefinisikan suatu fungsi dari R2 ke R3. Misalnya, vektor V sama dengan 1,2. Maka X-nya adalah 1 dan Y adalah 2. Sehingga transformasi di, di vektor V sama dengan F atau transformasi dalam kurung 1,2 sama dengan 1,1 plus 2,1 min 2 dihasilkan 1,3, min 1 yang berupa suatu vektor di R3. Di sini merupakan inputnya R2, outputnya R3. Oke. Mohon di next. Nah, di sini baru definisi dari transformasi linier. Jika F kali V jadi W merupakan fungsi dari ruang vektor V ke dalam ruang vektor W, maka F dikatakan transformasi linier jika F dalam kurung vektor U ditambah V, vektor V di sebelah kirinya. Jangan di sebelah kanannya F kali vektor vektor U ditambah vektor V dikali F untuk semua vektor U dan V di V, dan sektor V di V. Dan yang kedua harus memenuhi F K vektor U. K di sini merupakan skalar, bebas berapapun angkanya, yaitu skalar. Yang sebelah kirinya itu tadi F dalam kurung skalar U dikalikan vektor U. Nah, untuk di sebelah kanan itu skalar langsung skalar dikali F di dalam kurung vektor U untuk semua vektor U di F dan semua skalar K. Oke, lanjut. Nah, di sini baru ada contoh dari transformasi linier. Apakah F R3 di R2 dengan F vektor V sama dengan X min Z, X plus Y. Untuk setiap vektor V sama dengan X, Y, Z. Merupakan transformasi linier. Nah, di sini jawabnya perhatikan bahwa transformasi F ada 3 input dan 2 output. Untuk sektor V ada 3, X, Y, dan Z.
dan vektor transformasi linear di sektor V sama dengan X min Z untuk yang R1-nya dan koma X plus Y di sektor 2-nya. Terus sama dengan F bagi inputnya R3 menjadi outputnya R2. Berdasarkan definisi, untuk memeriksa apakah F transformasi linear, maka kita tunjukkan. Nah, di sini ini untuk syarat pertama, di mana yang sebelah kiri F, yang sebelah kirinya itu sektor U dan vektor V ditambah terlebih dahulu baru dikalikan dengan F. Sedangkan yang sebelah kanan itu terpisah. Misal vektor U, vektor V di input R3. Artinya vektor U sama dengan A, B, B, C. Dan vektor V sama dengan D, E, F. Kita lihat sama-sama di sini. Sektor U dan sektor F. Ada yang sektor U tadi ada A, B, C ditambah dari sektor F, D, F. Jadi A plus D ditambah B plus E. Terus yang nomor 3 ada C plus F. Itu semua menjadi yang di sebelah kiri itu menjadi F dalam kurung A plus D, bawahnya B plus E, lalu yang paling bawah C plus F. Itu menjadi A plus D dikurangi C plus F. Itu yang pertama kan tadi kan ada outputnya itu yang kedua. Yang ini yang pertama, terus yang duanya itu A plus D ditambah B plus E menjadi A plus D min C min F. Lalu ada A plus D min B min plus E. Lalu di vektor U ada A plus B plus C. Jadi vektor U dikalikan dengan F. Dengan A, B plus C menjadi A plus A min C sama A plus B. Dan yang satunya, yang vektor V, D, E, F, itu kan vektor F dikalikan dengan F. Jadi D, E, F dikalikan dengan F-nya menjadi negatif D min F, terus negatif D ditambah E. Itu kan sehingga menjadi yang vektor U dikalikan F ditambah vektor V dikalikan dengan F menjadi A min C, terus bawahnya A plus B ditambah D, E, F, bawahnya D plus E. Sehingga kedua itu tadi ditambah menjadi A plus D min C min F, A plus D plus B plus E. Berarti kan bahwa F dari vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor U dikali F ditambah vektor V dikali dengan F itu sama. Sehingga syarat pertama dipenuhi. Oke, lanjut. Nah, ini syarat kedua di mana skalarnya dikalikan langsung dengan vektornya baru dikalikan dengan F untuk yang sebelah kiri. Lalu yang sebelah kanan itu skalarnya langsung dikalikan dengan F baru dengan dikalikan dengan skalar U. Misal vektor U di dalam R3 artinya vektor U itu ada A, B, C dan K suatu skalar barang. Di sini kita lihat K dikalikan dengan skalar U sama dengan A sama dengan K dikalikan A, B, sama C. Jadi KA, KB, dan KC. Itu lalu jadi F dikalikan dengan skalar K langsung dikalikan dengan vektor U sama dengan F dengan KA, KB, dan KC. Itu menjadi KA min KC, terus bawahnya KA plus KB. Lalu yang ini untuk yang sebelah
kanan yang di mana skelarnya itu langsung dikalikan. Kita langsung saja di K dikalikan dengan F dikalikan vektor U sama dengan K dalam kurung A min C, bawahnya A plus B sama dengan KA min KC, lalu bawahnya KA plus KB. Perhatikan yang F di mana yang sebelah kiri yang skelarnya dikalikan terlebih dahulu dengan vektor U itu sama dengan K yang skalarnya langsung dikalikan dengan F. Sehingga syarat kedua dipenuhi karena syarat pertama dan yang kedua dipenuhi, maka F merupakan transformasi linear. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya contoh yang kedua yaitu apakah transformasi eh, input input 2 kedua dengan transformasi V yaitu sama dengan 5, X tambah Y untuk setiap vektor V sama dengan X, Y merupakan transformasi linear. Baik, perhatikan bahwa pada transformasi T ada dua input dan dua output, yang dimana V, vektor V sama dengan X, Y, dan transformasi vektor V sama dengan 5, X tambah Y. Berdasarkan definisi, untuk memeriksa apakah T transformasi linear, maka kita tunjukkan. Di sini, untuk pembuktian yang pertama yaitu transformasi U, vektor U tambah V sama dengan transformasi vektor U tambah transformasi vektor V. Misal U, vektor U dan V adalah R2. Artinya vektor U sama dengan A, B dan vektor V sama dengan D, E. Lanjut saja. Vektor U, vektor U tambah vektor V yaitu AD, BE berarti sama dengan A tambah D, B tambah E. Langsung ditransformasikan menjadi seperti ini. Kenapa di sini 5? Karena di yang sebelumnya tadi angka yang pertama ya, angka pertamanya itu harus 5. Jadi makanya di sininya 5. Nah, yang angka kedua baru itu pertambahan dari ini. Jadi A tambah D, A ditambah B tambah E dibuka kurungnya menjadi A tambah D tambah B tambah E. Lanjut ke pembuktian yang keduanya. Vektor U sama dengan A, B. Di sini vektor U akan ditransformasikan terlebih dahulu. Itu menjadi A, T, A, A, B sama dengan 5 A tambah B. Nah, di sini sama seperti tadi, angka yang pertamanya itu harus 5 karena sudah ada di soalnya memang ketentuannya harus 5. Dan yang keduanya baru perjumlahan antara ini dan ini, itu A tambah B. Untuk vektor V, D, E. Transformasi vektor V sama dengan seperti ini, 5D tambah E. Nah, seperti yang tadi juga ini 5, ini juga memang harus 5 karena di soalnya seperti itu. Nah, lanjut. Apa transformasi vektor U ditambah transformasi vektor V sama dengan transformasi vektor U kan 5A tambah B ditambah 5D tambah E. Nah, ini penjumlahan vektor biasa yaitu jadi sama dengan 10 ditambah D tambah B tambah E. Nah, karena transformasi U tambah vektor vektor U tambah V tidak sama dengan transformasi U ditambah transformasi vektor V, maka T bukan transformasi linear. Syarat nah, karena syarat pertama tidak terpenuhi, maka syarat kedua tidak perlu diperiksa. Seperti itu. Oke, terima kasih telah mendengarkan dari penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.